Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Herni, selamat siang. Selamat siang juga Pak. Bu Herni apa kepanjangannya? Herni Kurnia, Bu Herni Kurnia yang guru guru IPS. IPS di SMPN 1 Sukatani, Betul. Kabupaten Purwakarta. Hari ini luar biasa semangat ya, lagi PAT ya? Iya. Bu Herni, saya sebagai PP datang di sini sesuai dengan jadwal ya. Memastikan Ibu memahami aktivitas pendampingan yang akan saya lakukan ya, Bu Herni ya. Iya. Dokumennya udah siap Bu Herni ya? Insya Allah. Ada Bu? Iya. Iya. Siap ya. Itu apa itu? Oh, LMS ya. Oh, itu apa? Oh, dibuka juga ya. Iya. Portofolio digital ya. Betul. Bu Herni, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut? Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini lumayan ya, cukup senang, dimana saya banyak hal yang baik atau yang positif yang saya dapatkan dari program ini. Di antaranya saya dapat mengenal nilai-nilai pemikiran luhur Ki Dewantara, di mana pendidikan itu adalah menuntun, seperti itu ya. Dan juga memahami berbagai macam karakter anak di kelas, di mana anak tersebut di kelas itu karakternya tidak sama. Kalau misalnya anak di kelas itu jumlahnya ada 32 siswa, berarti tidak menutup kemungkinan itu ada sejumlah 32 karakter anak. Seperti itu Pak. Di jurnal hasil ini pembelajaran daring juga ada ya, tulis ya, dicatat ya. Ada. Isi ya. Oke, hebat ya Bu ini. Bagaimana Bu tentang dukungan dari ekosistem sekolah? Alhamdulillah dukungan dari ekosistem sekolah, respect ya, kemudian juga support, mereka memotivasi, baik itu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, juga ya dari teman-teman yang ada di sekolah ini. Oke, lanjut Bu Herni ya. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator Pak Irfan ya. Betul. Ya. Bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini? Iya. Kalau kekhawatirannya ya tentunya saya kekhawatirannya itu rasa pesimis tetap ada gitu ya. Kenapa? Karena memang guru penggerak itu kan yang ada di benak saya, yang ada di benak rekan-rekan, yang ada di benak teman-teman di sini, seperti apa kan guru penggerak seperti itu ya. Jadi guru penggerak itu wow gitu ya. Nah, takutnya itu rasa pesimis saya tidak bisa mencerminkan sesuai harapan yang jadi guru penggerak. Meskipun saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin, saya akan berusaha sesuai dengan yang harus dijiwai atau nilai-nilai dari guru penggerak itu gitu. Seperti itu. Harapan yang sudah terwujud tuh setelah 1 bulan ini? Harapan yang 1 bulan ini ya harapannya ya Yang sudah terwujud? Jadi bertahap gitu ya. Saya mudah-mudahan, karena terus terang ya Pak ya, jujur saja, karena IT saya memang masih agak gaptek itu ya harapannya. Ya mudah-mudahan nanti saya akan lebih mahir lagi gitu ya mengoperasikan IT. Kalau sekarang masih ya memang bertahap gitu, saya masih dalam tahap belajar, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk pandai mengoperasikan IT seperti anak-anak muda. Seperti itu. Adakah harapan Ibu untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Ada. Apa? Untuk harapan saya pembelajaran ke depan doa gitu ya, doa dari semua yang ada di sekolah ini supaya saya bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini, kemudian juga saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini pada diri saya sendiri terutama, kemudian kepada rekan-rekan di sekolah juga, dan juga kepada murid, di mana saya nanti bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dari guru penggerak ini. Jadi terutama saya bisa
apa namanya, mengajar di kelas yang berfokus atau apa namanya, ke anak gitu, berpusat pada anak. Hubungan ke sekolah juga Iya, biasa ya. iya tentu ya, alhamdulillah. Iya. Kepala sekolah support banget. Iya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Iya. Perubahan saya di kelas yang saya insya Allah bisa menciptakan minat belajar siswa melalui pendekatan terhadap anak, kemudian juga menciptakan ruang kelas yang berkolaborasi dengan siswa, kemudian ya bolehlah Pak ya sesekali ketika di kelas itu mengeluarkan plesetan edukatif biar anak tidak jenuh gitu atau tidak bosan gitu ya. Betul. Seperti itu Pak. Ya, kemudian juga anak sekali-kali karena kan pelajaran IPS itu kan apa namanya, banyak hal-hal yang harus syrik gitu kan. Jadi bolehlah sekali-kali apa namanya, menggunakan gadget seperti itu. Tapi itu juga tetap dengan pemantauan. Nggak jadi IPS ya? Iya. Wah, IPS begini ya. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Ibu melakukan perubahan? Itu pertama dari album Merdeka Belajar itu ya Pak ya. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengenai pendidikan pengajaran yang sesuai dengan slogan Ina Sasang Tulodo Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Jadi guru itu berada di depan, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadikan panutan gitu ya, jaga attitude, kemudian di samping juga bisa memotivasi siswa dan di belakang juga bisa mendorong gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian juga apa ya, memberikan semangat kemudian juga menjadi motivator untuk siswa-siswi atau untuk peserta didik yang ada di sekolah ini agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Iya. Bagaimana respon Ibu? Alhamdulillah yang sudah kemarin untuk yang pembelajaran terakhir sebelum PAT saya pernah menerapkan ke anak secara diskusi. Di sini saya dokumentasikan ya seperti ini mungkin. Oh iya. Ya. Bagaimana, apa yang sudah baik dan dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang sudah baik, Ya. pembelajaran kelas. Ya. Sepertinya apa yang sudah saya lakukan penerapan kali ini, ya terutama seperti kemarin mengadakan kolaborasi, jadi anak-anak belajar berkolaborasi dengan teman-temannya, itu menurut saya sudah cukup baik gitu ya, dan itu juga alhamdulillah mendapat respon baik dari peserta didik saya. Kemudian yang perlu saya perbaiki ke depannya itu penyampaian atau sosialisasi pengimplementasian mengenai 5 bunga karakter, yaitu diantaranya kan ada 7 poiatikan, kemudian pendidikan anti korupsi diantaranya itu, kemudian TDBA, tekanan di balik atikan. Nah seperti itu yang kesemuanya itu, yang 5 bunga karakter itu adalah untuk mewujudkan atau untuk menumbuh kembangkan gitu ya. Jadi dari 5 bunga karakter Purwakarta Istimewa itu untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Itu yang 6 itu. Selaras ya? Iya, seperti itu. Selaras ya? Iya. Perubahan konkret yang telah Ibu lakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan di LMS? Iya, sudah kalau di LMS sudah. Oke Bu, sekarang ke portofolio ya, portofolio digital. Tadi saya lihat Ibu sudah bikin apa Bu? Saya sudah bikin portofolio digital. Ibu pakai media apa tuh? Platform apa? Platformnya saya menggunakan website. Google Site ya? Iya, Google Site. Pakai akun belajar itu? Pakai akun belajar ID ini. Gak aman ya? Sip sesuai ya? Iya. Apa aja sih Bu komponennya Bu? Komponennya ada beranda, ada profil guru penggerak, kemudian ada artefak dan aksi nyata, kemudian publikasi, juga ada sertifikasi dan pendidikan, ada umpan balik dan juga ada kontak. Iya. Boleh lihat Bu artefaknya? Oh boleh, artefaknya yang ini, yang sudah diunggah yang ini Pak. Ini yang sudah saya upload. Oh, iya. Ada yang bentuk video nggak Bu? Ada yang bentuk video. Bentuk video itu kalau di sini sebentar, bentuk video itu bisa ada bunyinya di publikasi belum ditinggal. Ya,
Tapi ada gitu Tapi ya. udah ini Tapi ya? ada di LMS saya udah itu, Iya. bahkan saya dari YouTube juga ada, dari Google Drive juga ada. Iya Pak, seperti Nah, itu. ini pasti baca buku panduan Bu ya. Iya, iya. Ini ya baru jelas. sebulan soalnya ya. Iya. Kalau sertifikat kan Bu? Ini yang sertifikat ini saya tuangkan di sini. Sebentar karena ini loading Pak. Ini udah ada wifi Bu? Ada ya? Ada. Tapi jauh harus dekat dengan ini Iya, ya, pusatnya ya. ini masih muter. Oh iya iya. Nah, udah ada ini. Ini saya apa namanya? Saya sajikan dari sertifikasi yang terbaru. Yang terbaru Iya, ya. dari 25 Januari 2022 itu dari pelatihan Kanva. Kemudian 26 Desember, jadi mundur ke belakang sampai Ibu main di Canva ya? Iya, saya kebetulan gitu ya, alhamdulillah udah ikut pelatihan Canva sampai level 3, jadi saya manfaatkan itu sambil belajar gitu. Dengan banyak sih yang ikutan? Iya, banyak yang ikutan. Jadi hitung-hitung belajar lagi Pak, karena kalau memang tidak dipakai lupa lagi, seperti itu. Sip ya. Iya. Ini Pak, tampilannya seperti ini, saya penyajiannya seperti ini. Itu diisikan Bu ya? Fotonya? Ini dipoto kemudian ke Google Drive, dari Oh, Google Drive iya. diambil Oh, dari iya. Google Drive. Betul. Seperti itu. Betul. Oke sip, saya sudah lihat ya portofolio digital itu. Ini. Terus Bu yang terakhir Bu ya, Iya. komponen apa yang sudah baik Bu selama mengikuti pembelajaran 1 bulan ini Bu? Komponen apa kompetensi ya? Kompetensi apa yang sudah baik? Kompetensi yang Kalau sudah baik, berbicara kompetensi yang sudah baik ya, kalau mengingat ke kompetensi guru, di mana kompetensi guru itu kan ada kompetensi kognitif, ada kepribadian, ada sosial, ada profesional gitu ya. Ini lebih ke diantaranya. Jadi kompetensi yang sudah baik menurut saya gitu ya, insya Allah saya mampu merencanakan, mengatur dan mewujudkan lingkungan kelas yang merdeka belajar gitu ya, sesuai dengan tuntunan Ki Hajar Dewantara. Kemudian mampu mendorong rekan guru untuk melakukan refleksi dalam perbaikan kualitas proses belajar mengajar meskipun itu di ruang refleksi guru. ya? Iya. Penting ya? Iya penting, meskipun itu di ruang guru gitu ya, tidak secara formal gimana gitu, tapi itu ada edukasinya gitu seperti itu. Kemudian selalu belajar berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya. Betul. Jadi terutama dengan sama-sama guru mapel IPS. Oh, ada berapa orang ini? Di sini yang sudah ASN-nya ada 3, tapi yang non ASN. Ibu senior sini ya? Sebetulnya saya kan baru di sini Pak. Oh, baru. Iya, kurang lebih 2 tahun saya di sini. Sebelumnya saya di Sukatani 3. Oh Iya. iya. Sip. Terus Kemudian juga ini iya. Pak, melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar, terutama kemarin ketika daring. Oh. Iya, itu pasti gitu ya. Iya. Terus kompetensi apa yang perlu ditingkatkan Bu? Kompetensi yang perlu ditingkatkan menurut saya itu pertama kemampuan memandu pertemuan untuk melakukan perbaikan. Memandu pertemuan. Iya, dengan untuk melakukan perbaikan desain pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kegemaran belajar siswa atau belajar murid, kemudian membangun komunikasi empatik terhadap orang tua sebagai pendamping belajar. Oh. Karena memang masih adanya orang tua yang sepertinya mungkin itu karena keterbatasan pendidikan dari orang tua itu sendiri, jadi ada yang kayak bersifat apatis gitu ya, ada orang tua seperti itu. Jadi ketika ada anak yang tidak masuk, kemudian apalagi tugas-tugas ketika divisit, ternyata tidak ada sama sekali dukungan dari orang tua. Jadi orang tua itu tidak ada kooperatif sama sekali gitu ya dengan guru gitu ya. Apalagi untuk memotivasi anaknya gitu untuk belajar seperti itu. Apakah ada perubahan rencana Ibu? Insya Allah ada Pak. Ada ya? Iya. Apa saja? Rencana perubahan yaitu lingkungan belajar yang berpusat pada murid sesuai dengan tuntunan Ki Hajar atau sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian meningkatnya motivasi dan kegemaran belajar siswa, karena meskipun ini masuk Sukatani 1 ya, tapi ada aja gitu ya anak yang melempem gitu semangat belajarnya gitu seperti itu. Kemudian terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan orang tua dalam mewujudkan lingkungan yang merdeka belajar. Luar biasa ya. Oke, rekan guru penggerak, saya beruntung memiliki teman ya, rekan CGV, Ibu Herni. Bu Herni, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Tetap semangat. Insya Allah. Dan kita selesai diskusi ya. Iya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sip.